Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzurna. Berapa sih? 14. Lihat lagi. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzurna. Lilladzina amanu unzurna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu bab وَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu pada mereka. Dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berbentuk di sebelah dalam ada rahmat dan di luasnya hanya ada azab. Ya. Pada hari orang munafik berkata, munafik laki-laki dan munafik perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami akan mengambil cahayamu, ya kan? Kembalilah kamu ke belakang. Kemudian fastamisu nura, pasti kamu tidak akan mendapatkan cahaya itu, ya kan? Maka faduriba bainahum bisuri lahu. Nah,
apa cepat riba. Ke belakang tetap. Orang-orang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahaya-Mu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Ya. Pas kami suna cahaya untuk. Terus lanjut. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Ya. Jadi orang munafik laki-laki dan munafik perempuan berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami akan mengambil cahaya, ya kan? Kembalilah ke belakang, ya. Terus kamu carilah sendiri cahaya itu, ya kan? Cahaya untukmu. Cahaya untukmu. Lalu di antara mereka ada batas, ada dinding pemisah antara orang munafik dengan orang yang beriman tadi, yang di dalamnya ada rahmat, ya kan? Yang di luarnya ada azab. Yang dapat azab itu adalah orang-orang munafik tadi. Jadi dia menganggap bahwa kehidupan di akhirat itu seperti sama dengan kehidupan di dunia, ya kan? Jadi punya orang beriman dengan katanya mungkin mudah untuk mengambilnya karena ada kebiasaan kehidupan di dunia, dia suka merampas, gitu. Tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tetapi merampok. Nah, dia akan merampok juga, tetapi batasnya ada. Juga ada dinding di antara orang munafik dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu mendapatkan rahmat, sedangkan orang yang munafik, orang berdosa itu adalah mendapatkan azab. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Orang-orang yang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu setan dalam memperdaya kamu tentang Allah. Jadi tadi kan ada dinding pembatas, ya, antara orang yang munafik tadi dengan orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang munafik memanggil orang yang beriman, ya kan? Nah, dia berkata, dulu kamu qalu bala, ya katanya, dulu kamu ulang 14 ya? Iya. Orang-orang yang munafik memanggil orang-orang yang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kami mencelakakan dirimu sendiri
dan kamu hanya menunggu meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Jadi orang-orang munafik tadi memanggil orang-orang yang beriman berkata, bukankah kita dulu bersama-sama, ya kan? Ya, bersama-sama. Jadi jawaban orang-orang yang beriman, benar, kita dulu bersama-sama hidup di dunia, ya kan? Dan kamu meragukan, ya kan, meragukan apa yang dijanjikan oleh Allah itu, ragukan, sehingga kamu tertipu oleh setan. Kamu penuh dengan angan-angan. Nah, inilah akibat daripada orang yang tidak mempercayai dari himbauan Allah kepada orang-orang yang beriman tadi. Baru penyesalan. Jadi hidup di dalam keraguan-raguan itu adalah orang-orang yang sudah diperdaya oleh setan. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita sebagai orang yang sudah diamanahkan oleh Allah menjadi orang mukmin benar-benar harus memahami apa yang disampaikan, yang perintahkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Jangan seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya, dia inginnya mendapatkan untung tetapi tidak mau berusaha, mau merubah dirinya tidak mau. Jadi orang yang tidak mau merubah dirinya ya seperti orang munafik itu, tidak menganggap bahwa perintah Allah itu tidak penting. Dia menganggap yang penting itu adalah angan-angan dia, karena diperdaya oleh setan tadi. Wal yawma la yuqazu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun naru ya maulakum wa bisal masir. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka itulah tempat perlindunganmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka hari ini tidak akan diterima, ya kan? Diterima angan-angan kamu itu, ya kan? Baik orang-orang yang beriman ataupun orang kafir. Dan tempat kamu di neraka, dan itu adalah tempat kamu yang sebaik-baik, yang seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau penyesalan belakangan ya seperti itu. Kenapa janji Allah tidak ditepati ketika di dunia? Disuruh bertobat, memperbaiki diri sendiri, tidak mau bertobat. Ya tetap saja mengikuti langkah-langkah setan yang menyesatkan diri dia sendiri. Jadi kalau dia ingin hidup kembali untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti tidak bisa. Bahwa iblis itu tidak diam. Alam ya'ni lilladzina amanu an tas'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la الذين أوتوا الكتاب من
waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusus mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang yang fasik. Apakah belum tiba, ya kan, bagi orang-orang yang beriman khusyuk hati mereka itu dengan mengingat Allah dan apa yang diturunkan kepadanya dengan benar, ya kan? Apakah belum datang? Dia sudah beriman, sudah taat kepada Allah. Apakah belum datang? Kan dipertanyakan orang-orang yang beriman, apakah dia sudah khusyuk hatinya untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah dan apa yang diturunkan dengan benar. Dan wala yakunu kalladzina utul kitab, dan mereka adalah orang-orang yang wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihim, Mereka dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang tidak menerima kitab sebelum itu. Ya, janganlah mereka itu berlaku seperti orang-orang yang menerima kitab sebelum itu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah jangan seperti orang-orang yang telah menerima berlaku seperti itu. Jadi kitab itu sudah ada, sudah ada kitab, tetapi masih nunggu juga seperti orang-orang yang belum menerima kitab itu. Ya, jadi kebanyakan orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Sudah ada kitabnya, seperti tidak ada kitab gitu. Jadi tidak ada suatu inisiatif untuk memahami kitab itu. Apa sih informasi dari kitab sendiri? Itu yang dipertanyakan itu. Kenapa orang itu terhalang hatinya untuk menerima kitab atau mempelajari kitab sendiri? Kemudian fatala alaihim, dan panjang, ya kan? Apa itu namanya panjang? Fatala alaihim qadamat qulubuhum katsira minhum fasikun. Dan maka sebelum kitab itu kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Nah, ya, hati mereka keras seperti orang-orang kafir. Banyak di antara mereka menjadi orang fasik. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang yang mengabaikan perintah dan larangan Allah, mengabaikan kebenaran Al-Quran, inilah yang disebut dengan orang yang fasik. Dia tahu pedoman hidup itu adalah Al-Quran dan kitab, tetapi di dalam perilaku pelaksanaannya, gaya hidupnya seperti gaya hidup orang kafir, tidak seperti gaya hidup orang mukmin. Kenapa? Hati dia itu belum khusyuk untuk beriman sebenar-benarnya beriman kepada Allah, beriman sebenar-benarnya beriman kepada Rasul dan kitab. Kitab itu tidak dipelajari, tidak dipahami, taruh aja, tunggu aja. Nah, inilah orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang fasik. Ayat lagi. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'lamun.
Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Ya. Ketahuilah bahwa Allah lah yang menghidupkan bumi setelah mati. Jadi bumi yang mati itu dihidupkan oleh Allah. Saya menjelaskan kepada kamu tanda-tanda, ya, diantaranya bagimu Tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. ya, itulah tanda-tanda kebesaran kami, mudah-mudahan kamu mengerti, memahaminya. Adanya bumi setelah mati, Dihidupkan lagi oleh Allah. Hidupkan bumi setelah mati. Saya lagi. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki dan perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Sesungguhnya orang yang bersedekah, laki-laki maupun perempuan, kepada Allah, meminjamkan kepada Allah, ya, dengan baik. Artinya sedekahnya itu bukan sedekah karena kebanggaan atau menunjukkan kepada orang dia orang baik, tetapi adalah benar-benar ikhlas karena Allah. Maka Allah melipat gandakan bagi mereka dengan ganjaran yang mulia, mendapat pahala yang mulia, yang tinggi. Jadi bersedekah laki-laki dan perempuan itu ya seperti itu. Shadaqallahul azim. Jadi meminjamkan kepada Allah Pinjaman yang baik, dengan pinjaman yang baik, bersedekah, dilipat gandakan balasannya bagi mereka.